Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani. Orang yang beriman dan bertakwa itu senantiasa dia bersyukur atas nikmat Allah. Tanda syukur bagi orang tersebut adalah mengaplikasikan, mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu tanda syukur. Kalau tanda syukur tidak diikuti dengan mengaplikasikan, mengejawantahkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tidak ada rasa syukur di dalam kalbunya, apalagi dalam amalia. Jamaah rahimakumullah, tak ada rotan akar pun jadi. Kiai spesialis dadaan. Ini ya. Ya untung Al-Mutakin itu duwe kiai spesialis dadaan ya. Aisyah juga begitu, gerocok-gerocok ya ini gak teko, diceluk aku. Kita mal butuh aja ya. Padahal di luar terkenal loh ini. Terus terang saya di luar terkenal ya. Tidak tercemar, terkenal. Ya. Tapi tidak apa-apa. Asalkan jenengan mau duduk di majelis taklim, fa insyaallah amal dapat, maghfirah datang. Sanggup Bu ya? Nek enggak saya turun, saya pulang Bu. Oh iya terus terang ya. Ya. Jadi manusia itu pada intinya memiliki kewajiban watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan atas kebenaran yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diiringi dengan sifat yang sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau tidak diiringi dengan sifat yang sabar, maka apa yang disyariatkan oleh Nabi kita tidak akan berhasil. Insya Allah tidak akan berhasil. Ya. Saya dipaksa untuk hadir dan memberikan tausiah. Kalau jenengan sudah ada penolakan di dalam kolbunya masing-masing, ya, insya Allah kebenaran itu tidak akan masuk di dalam hati kita. Itu yang prinsip. Kenapa Ali pernah berkata, undur mangkala wala tandur mangkala. Perhatikan setiap apa yang disampaikan oleh manusia. Ya. Kalau toh budak belia Bilal bin Rabah itu menyampaikan sebuah kebenaran dan konsekuensinya dia harus ditindas, ditaruh di padang pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu besar. Kalau yang terucap dari Bilal bin Rabah itu hak, kebenaran, harus diterima. Konsekuensinya dia harus disiksa. Sedangkan kita kan tidak.
Kita ini tidak, ya. Menolak kebenaran juga tidak disiksa, menerima pun juga sesuatu yang bahagia bagi diri kita, ya. Jadi kalau tidak ada rotan akar pun jadi, ya model begini ini, ya. Jadi jenengan harus mau menerima kebenaran-kebenaran yang pada waktu saat ini disampaikan oleh Ustadz Al-Farabi, ternyata beliaunya tidak ada memberikan informasi. Rakernya ternyata sampai sore ini belum selesai di Pasuruan, begitu ya Pak Fitri, ya. Ya. Jadi ini tidak dibuat-buat, ya. Jadi saya sampaikan menggantikan Ustadz Al-Farabi. Sama sebenarnya, redaksinya hanya yang berbeda. Temanya sama, memberikan sebuah kebenaran agama kepada manusia. Tapi yang berbeda itu adalah modelnya, ya. Modelnya saja, ya. Caranya berbeda, ya. Intonasinya juga berbeda, karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan yang tidak akan bisa dimiliki oleh kesamaan orang lain. Ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Samakan ayatnya. Andai ini dikutip oleh Ustadz Al-Farabi, ya, dan apa yang saya sampaikan sama, ya, ayatnya sama, cuma cara kupasannya berbeda-beda. Jadi karena ada penilaian seorang jamaah itu, aku itu loh gak seneng, ya, gak seneng bapak Ustadz si A, apa begini, kenapa begitu, ya. Padahal setiap pemberi kebenaran agama itu tidak sama dalam menyampaikannya. Judulnya saja sama, tapi menyampaikannya yang tidak sama. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Allah ini memberikan sebuah tauhid, takkid, penekanan agar kita memahami siapa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Pertanyaan ini apakah Allah tidak tahu jawabannya? Lah, tidak. Memancing kepada kita agar kita ini termotivasi. Allah menyampaikan informasinya lewat Al-Quran. Siapa itu yang dinamakan orang-orang mukmin, orang yang percaya? Di akhir ayat itu kan diberikan kalimat, itulah yang disebut orang-orang yang benar-benar beriman. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya sebagai utusannya. Amanu billahi wa rasulihi. Ini kita termasuk bagian ini atau tidak? Dari sisi tauhid yang ada dua, satu yang uluhiyah, yang kedua rububiyah. Fondasi kita tentang nilai-nilai akidah dan tauhid itu didasarkan pada dua ini. Kalau dua fondasi ini kita gagal untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dipertanyakan untuk amalan-amalan yang berikutnya.
Karena menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah tidak paham, dia tidak tahu caranya harus bagaimana dalam beramal. Untuk yang lain akan dipertanyakan nanti. Amanu billahi wa rasuli, mengesahkan Allah dengan segala sifat-sifatnya, itu yang uluhiyah. Kalau Allah itu memiliki sifat wujud umpamanya, ada berapa itu? Siapa yang tahu sifat wujud? Anak-anak ada yang tahu? Ada berapa sifat wajibnya Allah itu? Ada 13 sifat. Salah satu yang saya ambil yang relevansinya dengan tauhid yaitu sifat wujud. Karena di sisi lain manusia itu bertakbir Allahu Akbar, menyembah Allah, mengatakan bahwa Allah itu maha besar, maha segalanya, tapi di sisi lain juga mencerminkan penuhanan di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wujud mengesahkan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Wujud itu kan ada kan? Adanya Allah itu kalau kita pahami secara logika akal kita, mengesahkan Allah dengan sifat wujudnya, ya, itu adanya sesuatu tidak didahului oleh sesuatu yang dahulu, itu baru Tuhan. Mari sekarang kita pikir, yang kita sembah inilah, yang kita tuhankan, itu apakah seperti takrif yang saya sampaikan tadi? Ya, menuhankan sesuatu yang tidak didahului oleh sesuatu yang dahulu. Di dalam logika kita masuk enggak itu kira-kira? Ono Tuhan disembah tapi didahului oleh sesuatu yang dahulu. Wajib enggak kita sembah? Wajib enggak? Duh iki waktu tau wong iki. Ya. Ya. Mau ada rencana wis mangan naik ke pengajian. Gak enak Pak, ya. Masuk mangan langsung mulai, ya. Dikai tausiah, ya. Jadi mengesahkan Allah dengan sifat-sifatnya yang saya terangkan ini adalah wujud itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain, ya, pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, jenengan yakin nggak dengan Tuhan yang jenengan sembah? Jengkang jengking, yakin nggak kira-kira? Yakin. Ya. Bisa membenarkan Tuhan yang kita sembah itu benar? Betul? Betul. Ya. Ini namanya ketaatan atas sebuah agama. Ya. Bukan kata pemeluknya sebuah kebetulan, tidak. Secara logika harus kita ikuti, rasional atau tidak, Tuhan yang disembah oleh manusia secara umum. Sekarang kita membentengi diri kita dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Itu caranya seperti itu. Kalau masih ada Tuhan yang kita sembah itu sesuatu yang dahulu, maka itu bukan Tuhan, ya. Tidak perlu disembah. Ya. Di sisi lain kan ada agama Nasrani menuhankan Isa ibnu Maryam. Diyakini oleh pemeluknya, dibenarkan oleh pemeluknya. Tapi kalau kita jadikan sebuah perbandingan agama, ya, dalam pelajaran usuluddin, akal ini akan berbicara. Tidak dalil secara qot'i yang berbicara. Kalau dalil yang berbicara antara kitab orang Nasrani dengan kitab kita jelas tidak sama, tidak bisa bertemu, tidak bisa menyatu, tiwas debat kusir. Tapi kalau yang kita pertemukan itu penuhanan itu lewat akal kita, lewat cara berpikir kita, itu baru ketemu. Ya. Pertanyaan berikutnya,
Adakah Tuhan itu memiliki sebuah kelemahan? Ada enggak? Tuhan apa itu? Nek ono kelemahannya, ayo. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, pinter itu. Ya, masih nakal pinter loh itu. Ya, ketokane betik itu. Ya, tapi pinter bagus ya. Kalau ada Tuhan yang disembah oleh makhluk yang namanya manusia, memiliki kelemahan sedikit pun, jangan disembah. Ya, itu membandingkan agama bagi para pemeluk agama agar memiliki sebuah konsekuensi kebenaran, membenarkan agamanya masing-masing, tidak dengan kitabnya masing-masing, tapi dengan cara berpikir akal kita. Bisa diterima akal nggak kira-kira? Ono Tuhan tapi punya kelemahan. Seperti Ibrahim itu loh. Secara diplomatis patung-patung yang ada di sekeliling itu dihancurkan semua. Der. Ya. Tinggal satu yang besar. Dikalungkan kapak di lehernya. Itu kan sebuah diplomasi. Cara menuhankan sesuatu yang wajib dituhankan dan sesuatu yang tidak wajib dituhankan oleh kita. Apa kata Ibrahim? Kamu tanya hancurnya patung-patung itu kepada patung yang besar ini. Kon yo ngono goblok. Patung lho gak apa-apa. Kok aku mau ngotakon. Lah logika itu saja bisa menjerumuskan Azar bapaknya Ibrahim untuk tidak mensekutukan patung. Cuma diplomasinya kan bagus, ya. Caranya kan api. Itu metodologi dakwah namanya. Ya. Siapa yang nggak tahu Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, pembuat patung berhala yang disembah pada waktu kaum itu. Tapi dengan cara menjatuhkannya secara diplomatis, kapak yang besar di patung itu ditaruhlah di lehernya. Nah, dengan cara begitu sudah selesai. Ya. Kalau ada Tuhan memang memiliki kelemahan dan kita tuhankan, itu namanya kemusyrikan kita sudah masuk ke dalam uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah dengan tidak memiliki sifat yang wujud. Jadi keberadaannya Allah itu ternyata masih ada. Ya. Kalau ditanya Allah di mana? Di aras, tidak. Nek nang dukur berarti kan Allah ada di atas. Padahal Allah itu ada di mana-mana kita hidup, di sekeliling makhluk hidup. Ya. Pembedanya itulah yang namanya makhluk. Kalau Allah sifatnya Khaliq, mencipta. Ya. Itu yang pertama. Letakkan dulu ketauhidan uluhiyah kita. Dari sifat-sifat mengesahkan Allah, letakkan dulu sebagai pondasi kehidupan kita ke depan. Yang kedua, rububiyah. Kalau masih kita membesarkan sesuatu selain Allah dari penciptaan yang namanya makhluk, tidak perlu saya sebut satu persatu, berarti tauhid rububiyah kita masih kurang benar. Karena apa? Karena masih membenarkan selain Allah itu ternyata ada pencipta yang lebih hebat. Allah itu sangat murka. Kalau ada manusia hidup memiliki kesombongan mensejajarkan makhluknya dengan Allah, sangat murka sekali. Sifat riya saja itu termasuk sirkul asgor, syirik kecil. Itu lo riya, bukan riya itu lo ya, sifat. Ya. Kok pas riya didono, riya kotoran itu ya, ya. Sifat pujaan, ya, sanjungan, itu masuk bagian syirik itu, ranahnya ranah syirik, tapi syiriknya tidak sebesar syirik akbar. Tapi bahaya juga bagi hati manusia yang ada di dalam kolbunya. Apalagi mensejajarkan Allah dalam penciptaan-penciptaan apa saja. Sehebat-hebatnya makhluk Allah yang namanya manusia, ya, dalam menciptakan sesuatu, yang namanya mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia tidak, bahasanya itu merenovasi sesuatu.
Nggih menungso asli ra iso nggih robot-robotan ya kan. Untuk menggantikan kehidupan manusia yang serba modern pakai robot. Ya. Tapi ciptaan aslinya seperti itu tidak. Nggih nyamuk cilik. Ya. Sing motoe cilik, jujune cilik. Lek ngentup darah bisa terambil. Manusia bisa enggak seperti itu? Tidak bisa. Bisa membuat bentuk robot dalam bentuk nyamuk gede. Lek nyubles nang tangane dhewe langsung metu gedene kabeh leceran. Beda dengan makhluk Allah yang namanya nyamuk. Begitu menghisap selesai sudah. Darah berpindah. Jamaah rahimakumullah. Itu fondasi ketauhidan yang kedua. Tauhid uluhiyah sudah, kemudian rububiyah. Jadi kalau ada manusia mensejajarkan ciptaan-ciptaan makhluk itu ada sebuah kehebatannya, tidak dinafikan dalam sifat-sifat penciptaannya, maka itu namanya tahayul atau bentuknya khurafat. Ya. Bentuk dinamisme itu kan benda-benda yang diakui kehebatannya, ya. Diakui kebenarannya. Tapi kalau dalam bentuk-bentuk roh, ya, itu diakui dengan animisme, ya, dalam ilmu pengetahuan semacam itu. Tapi dalam ilmu agama, khurafat dan takhayul inilah bagian daripada tauhid rububiyah, ciptaan Allah yang disejajarkan dengan manusia sebagai pencipta juga. Itu yang pertama. Kalau kita ingin dikatakan orang-orang mukmin, maka yang pertama alladzina amanu billahi wa rasulihi. Yang kedua adalah ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Rasul, ya, kita menstasdikan Rasul kita atau tidak, baik dari ucapan kita ataupun dari perbuatan lewat ittiba wa ta'asi, mengikuti dan mencontoh Nabi kita, ya. Apa yang harus kita ikuti dan harus kita contoh secara khot'i, yang harus kita contoh dan kita ikuti, yang tidak bisa berubah, itulah adalah ibadah-ibadah yang sifatnya makhluk dari zaman Nabi sampai sekarang. Kunek takbir begini Allahu Akbar, itu nggak bisa dirubah. Allahu Akbar, tidak ada itu perubahan seperti itu, ya. Kalau dari dulu ibadah Nabi, salatnya seperti takbir Allahu Akbar, dikesampingkan gini juga tidak ada, tidak boleh itu. Inovasi Pak, hebat, ya. Ibadah dibuat inovasi. Kan lebih baik begini Allahu Akbar, kan bagus itu, ya. Tapi tidak masuk itu. Tidak dibenarkan oleh agama karena apa? Merubah ibadah-ibadah yang sifatnya makhluk. Ya. Itu harus kita camkan. Syaratnya ada, rukunnya juga tertentu. Haji itu tidak bisa. Bulannya pasti Dzulhijjah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, mengikuti Nabi itu berupaya, ya. Berupaya dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang sering saya sampaikan, ya, dengan kelebihan kita masing-masing, dengan kekurangan kita masing-masing, kita berusaha, ya. Yang namanya kesempurnaan ibadah mencontoh Nabi itu kita masih jauh, ya. Tapi kalau ada upaya, ada kemauan agar kita berupaya prosesnya itu sampai ke sana, itu diakui oleh agama, dibenarkan oleh agama. Kalau tidak ada upaya, berarti tidak kita contoh Nabi, ya. Tidak contoh Rasul kita, karena tidak ada upaya. Is asarulib, marilah, sing penting nyawa melekat pada badan, selesai sudah. Soal mangan, ngombe dan lain sebagainya tidak perlu ikut agama. Itu kan orang ateis itu, tidak bertuhan, ya. Kalau orang yang bertuhan memiliki
Pancasila yang pertama, ya, itu harus kita akui. Manusia hidup itu butuh Tuhan. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh kepada makhluknya, tapi kita. Ibadah itu kebutuhan kita, berbuat baik itu kebutuhan kita. Dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dalam rangka itu kita. Tidak dalam rangka yang lain-lain. Dalam rangka ibadah. Ya. Kalau tujuannya ke sana, kita bisa selamat. Dalam apa saja. Ya. Dalam kehidupan dunia kita bisa selamat. Dalam kehidupan ibadah yang tujuannya akhirat, kita bisa selamat. Karena kita menyadari ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau kita letakkan kebaikan-kebaikan itu semasa kita hidup di dunia, tidak menunggu usia tua, tidak menunggu kalau kita sudah meninggal dunia, kebaikan itu datang dari anak keturunan kita, tidak usah. Yang dituntut itu adalah kita hidup, dunia ini ada, kita dituntut. Untuk apa? Untuk mazra'atul akhirah. Persiapan kita. Karena tidak bisa kita siapkan yang lain-lain. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa selamat itu. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi ada sebuah keinginan proses mengacu kepada sebuah kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya. Zaman syariat Ibrahim, ya, zaman syariat Nabi Adam, itu yang sama, itu hanya ketauhidannya. Kalau dalam bentuk di luar itu, syariatnya itu berbeda-beda. Tapi kalau penuhanannya sama, mulai Adam sampai Muhammad sama. Tidak ada yang berbeda yang dituhankan dari para nabi dan para rasul. Yang berbeda itu syariatnya. Yang membedakan, oh zaman dahulu semacam ini, zaman Nabi Musa begini, Nuh begini, Ibrahim begini. Yang dilegalitas oleh Rasulullah Muhammad SAW itu yang patut untuk kita ikuti seterusnya. Contohnya ibadah haji, kurban. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, tapi oleh Nabi ditandatangani, di ACC, dilanggengkan ila yaumil qiyamah. Ya, waktunya tertentu ila yaumil qiyamah, tidak pernah diudik-udik. Jadi itu ada keinginan proses agar senantiasa kembali kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum a'lamu bi umurid dunyakum fa ilaihi marji'ukum. Kata Nabi, aku lebih tahu tentang ibadah agama. Tapi kamu, kata Nabi, apa? Antum bi umurid dunyakum. Kamu lebih ngerti, lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya. Silakan dikembangkan ilmu pengetahuan lewat pemikiran-pemikiran kita. Ya. Agar kita tidak jumud memahami agama. Semuanya harus kembali kepada Nabi. Apa yang kembali kepada Nabi itu ibadah yang kaitannya dengan ibadah. Yang kaitannya dengan duniawi tidak bisa sama. Zamannya sudah berbeda. Menghilangkan najis di zaman Nabi kan nggak ada tekel model begini, keramik nggak ada begini. Kalau ada anak kencing cukup disiram. Ya, tapi saya ingin anak sirik goyo nang kene. Ayo gunakan cara Nabi seperti dulu. Nggak bisa. Itu yang saya sangkakan, bahwa sesuatu ada sebuah perubahan. Bukan ibadahnya yang dirubah, tidak. Caranya membuang kotoran anak yang kencing di masjid, ya. Kalau zaman Nabi dulu tidak masalah, ya. Selesai dengan cara semacam itu.
Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain yang sudah ada secara qat'i tidak bisa. Ada proses. Jadi Nabi itu sudah memberikan kebebasan kepada manusia, ya, kepada umatnya tentang hubungan yang sesama manusia dengan duniawianya, lebih tahu umatnya. Ya. Kalau dulu hitungan-hitungan cukup dengan diri gini dan begini, ya. Sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan yang mendukung, ya. Apakah ini termasuk bagian daripada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Tidak. Karena hubungan dengan sesama manusia itu kita boleh untuk mengaturnya. Berinfak saja loh, bersedekah. Ya, kalau kembali kepada Nabi, sulit kita mau menerapkan yang mana yang harus kita tahu caranya. Sedekah itu apa enake? Ya. Secara umum Nabi hanya memberikan kaidah. Jangan yang memberikan kanan, yang kiri usahakan tidak tahu. Ya, itu sedekah. Artinya apa? Ya, secara umum orang berbuat sedekah, berbuat amal baik itu diterima oleh agama. Ya. Soal caranya kita yang bisa mengatur secara masing-masing. Ya. Ya. Tidak harus ditaruh di sini, ditaruh di sana. Itulah yang namanya ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Ya, aturan masih bisa kita mainkan. Karena syarat dan rukunnya tidak tertera. Amal soleh begitu saja, yang penting kita berbuat sebuah kebaikan. Yang dinilai itu adalah kebaikannya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, amanu billahi wa rasulihi. Apakah ayat ini tidak ada penekanannya? Ada. Diikuti dengan kalimat tsumma lam yartabu. Apa maksudnya? Maksudnya kita beriman kalau masih ragu, kalau masih bimbang, itu iman kita gugur. Keyakinan kita gugur. Ya. Diikuti oleh tsumma lam yartabu, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kalau kamu sudah meyakini Allah sebagai Tuhanmu, Rasul adalah utusanmu, Muhammad itu, ikuti. Ternyata hati kita ini masih bimbang. Di sisi lain kita iman, tapi dalam bentuk kondisi lain kita juga kufur. Ya. Amanu min ba'di wa amanu bi kufrihi. Sebagian kita iman, sebagian kita kufur. Ya. Itu bukan orang mukmin. Ya. Orang mukmin itu harus ada sebuah kepercayaan yang benar-benar tidak diikuti dengan sebuah kebimbangan. Karena ayatnya jelas, tsumma lam yartabu. Ini poin pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mukmin, orang yang dipercaya, kita meyakini bahwa kita ini adalah orang-orang yang mukmin, lakukan dulu syarat yang pertama. Yang kedua, kata Allah di dalam ayat ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Saya lanjutkan, ulaika humus shadiqun. Ya. Pasti ayat akhirnya itu ulaika humus shadiqun. Ka ono ulaika humul farisun. Ulaika humul solehudin, ya. Ulaika humul fitriyun. Pasti ulaika humul shadiqun. Jenenge sithik sing dicabut pasti. Ya. Ya. Jadi itu yang benar-benar yang wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini kita sudah bisa memainkan peran kita masing-masing. Kita ambil mana? Ambil yang pertama atau ambil yang bagian yang kedua? Semuanya bisa diambil, tidak terkecuali. Bisa diambil. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dalam rangka apa? Fi sabilillah. Nah, tinggal kita mau ikut atau tidak, mau mengamalkan atau tidak. Kalau kita mau mengamalkan, monggo.
Ambil yang pertama silakan. Wajahadu bi amwal. Dengan apa yang pertama kata Allah? Amwalihim, dengan harta kamu. Harta kita. Ya. Karena manusia ini ada dua tipe. Ini sering saya sampaikan. Tipe yang pertama itu kalau Allah memberikan kenikmatan itu mudah bagi orang yang pertama. Ya. Bisarra. Ini nanti masuk pada rana bi amwalihim. Tipe yang kedua, Allah ciptakan manusia ini fil dharra. Ya. Tipe orang-orang yang senantiasa hidup dalam kesusahan. Ini bisa diambil bagian. Dalam rangka apa kedua-duanya itu? Dalam rangka fisabilillah. Dalam rangka fisabilillah. Sama-sama berjihad, cuman jalannya saja yang berbeda. Cara mengaplikasikannya yang berbeda. Karena Allah menciptakan manusia itu pasti ada berpasang-pasangan. Ono ganteng, ono elek, ono ayu, ono elek, ono sugih, ono miskin. Ya. Ada susah, ada bahagia. Diciptakan itu dalam rangka ya, supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa berbuat baik dalam keadaan apa saja dia sempit. Apalagi dalam keadaan dia fisarra, kelapangan. Lebih enak ini orang model begini. Tepaan rek ke isuge mego sawo, kilo duit. Buat beramal nih terus. Ndelalah pada tipe fitrah yang kedua, kita susah. Pertanyaannya bagi orang yang kedua ini, adakah rana untuk berbuat sebuah kebajikan, beramal soleh? Ada, tetap ada. Tidak tertutup untuk berbuat sebuah kebaikan. Kenapa? Di situ ada kalimat fi anfusikum. Dalam diri-diri kamu itu ada kelebihan-kelebihan dan kekurangan agar kamu bisa berbuat sebuah kebaikan. Ya. Jadi kalau Allah ciptakan manusia dua tipe seperti itu, tidak ada yang tidak bisa berbuat baik. Semuanya bisa berbuat baik. Makanya jangan berkeluh kesah dalam dalam apa, Bu? Dalam hidup. Kalau sudah mati tidak mungkin berkeluh kesah, ya. Orang yang berkeluh kesah itu orang yang dalam kehidupannya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Yang dibuat dalil itu luar biasa sudah ibadah saya, tapi kenapa dan kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Kurang syukur kita, ya. Padahal Allah sudah menciptakan dua ciptaan manusia semacam itu, tidak menutup kemungkinan keduanya. Yang kaya ada kewajiban, wajahadu bi amwal. Yang kesusahan, tidak saya sebut yang miskin ya, kok sawangannya. Yang kesusahan tidak tertutup untuk berbuat sebuah kebajikan. Kata Allah ditunjukkan wa fi anfusihim afala ta'qilun. Pada diri-diri kamu wahai manusia itu ada kelebihan. Kenapa kamu tidak berpikir? Ya. Kita ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kelebihan kita, akal kita dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk menumbuhkan sebuah kebaikan. Ya. Jadi Allah ciptakan itu tidak ada yang muspro. Semuanya punya keuntungan, punya kelebihan. Tinggal kita saja sebagai makhluk manusia, kita beriman atau tidak, kita kufur atau kita iman. Ya. Kalau kita jatuh pada pilihan kita beriman, konsekuensinya lakukan kebaikan-kebaikan. Ya, akan tumbuh nanti. Ya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu menumbuhkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ibadah saja dinilai oleh Allah dengan nilai positif. Taat itu tidak ingkar.
ya, taat dalam segala ibadah. Itu yang kedua, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan ayat itu ditutup dengan kalimat ulaika humus shadiqun. Yang dikriteria di depan yang saya jelaskan tadi, kalau itu diamalkan oleh kita sebagai orang yang beriman, maka kita termasuk orang-orang yang benar, ya, tasdik, yang membenarkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tidak membenarkan, kita masih ragu, jangan berharap kebahagiaan itu ada pada diri kita. Gak usah berharap, apalagi keselamatan. Yang ini kini mau balik cabutan, nang gini kau apa-apa nih belas ya, repot. Ngini lo gak rumongso, ya, repot yang ini lo. Ya. Kesampai selalu kini lo kau ngombe ini, lo gue udah gak dicukup, no ya kebacut nangannya. Gak dicukup ngombe. Ya. Entah kalau tak get-get nang kok jantungku berdebar-debar mati lungguh soro. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wong Jumatan lho ono ngombene. Ceramah doang ini kena ngombene. Repot. Saya lanjutkan ya. Enggak apa-apa intermezzo itu guyannya. Ngono ditemeni. Nek kamu cukupnya lakar kebacut. Ya, terima kasih Pak Udi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi Allah itu bukan bertanya karena dia tidak mampu menjawab, tidak. Innamal mu'min. Ya. Dia tanya, jawabannya sudah tahu semua. Kalau jawaban ini saya lemparkan satu persatu kepada para jamaah, itu tidak akan sama jawabannya. Apa sing diarani wong mukmin? Si fulan bilang A begitu, si B begitu. Jadi beragam jawabannya. Tapi kalau kita kembalikan Quran sebagai rujukan bagi orang-orang muslim yang beriman, sebagai kitab sucinya, sebagai jalan hidupnya, sama. Kalau Allah yang memberikan petunjuk, manusia akan sama nanti. Cara mengimaninya sama. Ya, sehingga menjadi predikat bagi penyandangnya orang yang percaya itu orang mukmin. Ya. Kalau itu masih ada sebuah keraguan, maka ayat itu tidak akan berfungsi. Ulaika humus shadiqun. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah tidak usah ada pertanyaan ya, karena ini sifatnya mengganti Ustaz Farabi saja ya. Saya akhiri dengan doa khafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.